Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nurul Nafis di channel Kata-Kata Santri. Hari ini kita akan berbincang-bincang ataupun berkata-kata ataupun diskusi intinya tentang pemberian orang tua kepada anaknya yang ditarik lagi. Lah, dan kebetulan pertanyaan ini merupakan pertanyaan yang kemarin saya bahas di tempat Bahsu Masail LDNU Prambon. Dan semoga ini bisa membantu ataupun bisa memberikan gambaran bagi siapapun, khususnya bagi orang tua yang ingin menarik hartanya kembali. Oke? Karena apa? Karena jawabannya adalah sebagai berikut. Oke, langsung saja. Bagaimana hukumnya menarik lagi harta ataupun hibah seorang orang tua kepada anaknya? Misalkan seperti ini. Orang tua memiliki sawah ataupun memiliki harta intinya, entah itu hartanya berupa kendaraan ataupun misalkan alat-alat kebutuhan ataupun berupa tanah dan lain sebagainya, dihibahkan ataupun diberikan kepada anaknya. Entah itu anaknya laki-laki atau perempuan, entah sudah menikah atau belum. Yang menjadi pertanyaan, apakah boleh dijabel? Nah, si harta itu ditarik kembali. Entah karena apa. Pas waktu itu saya kok berpikiran seperti ini. Kok ada ya orang tua yang menarik lagi hartanya ketika sudah diberikan kepada anaknya? Kok bisa gitu? Kok gak izin ya? Yuk gak izin. Soalnya ini merupakan berhubungan dengan hukum. Oke. Ini yang dibacakan oleh Musoheh ketika merumuskan jawabannya, yaitu boleh apabila ada batasan tertentu. Ya. Dan di sini merupakan 3 syarat yang harus terpenuhi ketika orang tua mengambil lagi hartanya, yaitu yang pertama, anaknya itu adalah hur, anak yang merdeka. Merdeka itu ya zaman sekarang sudah tidak ada perbudakan, zaman sekarang sudah merdeka semua. Dan yang kedua yaitu akil ataupun berakal. Ketika anaknya itu gila, stres, gelo lo mencoba bahasa Sunda memang, misalkan seorang orang tua memberikan hibah kepada anaknya berupa barang dan sebagainya. Anak itu gila. Lah, ketika gila, dia hartanya itu tidak bisa dijabel, tidak bisa diambil kembali karena belum ada kesepakatan mungkin. Dan karena yang namanya gila tidak bisa diajak aman lah intinya, udah seperti itu. Dan yang ketiga adalah keadaan anaknya itu hidup. Nah, jelas ketika masih hidup maka bisa dijabel ataupun bisa ditarik kembali. Berbeda dengan yang sudah mati. Kalau sudah mati mungkin oleh anaknya sudah dihibahkan kembali kepada anak-anak yang lain ataupun sudah dijual dan lain sebagainya. Di sini tentang hartanya itu ternyata berupa ain ataupun hibah berupa ain, berbentuk, bukan manfaat, bukan hibah manfaat. Saya gambarkan hibah ain itu ibarat hibah ain beserta hibah manfaat. Ibarat ada sawah, ibarat seorang orang tua mempunyai sawah 1 hektar misalkan. Nah, sawah 1 hektar ini dihibahkan kepada anaknya. Nah, saya hibahkan ini sawah kepada kamu, Bret. Nah, berarti sawah itu menjadi milik si anak tersebut. Berbeda dengan hibah manfaat. Hibah manfaat itu hanya manfaatnya saja. Misalkan orang tua mempunyai sawah 1 hektar, berbicara kepada anaknya, nah ini saya berikan kepada kamu, garapo ataupun uruslah sawah ini selama 10 tahun misalkan. Nah, maka si sawah 10 tahun ini manfaatnya itu jatuh kepada anak tersebut apabila anak tersebut menggarap sawah ini. Akan tetapi sawahnya panggah, sawahnya itu tetap milik orang tua. Oke? Itu adalah hibah maslahat atau manfaat dan hibah ain. Hibah ain itu bentuknya. Dan kitab ini dan keterangan ini diambil dari Haisyah Qulyubi halaman
114 juz 3. Nah, saya juga belum belajar, cuman alhamdulillah dengan bahas masail ini kita bisa mengetahui jawaban-jawaban yang belum kita pelajari, yang termasuk di dalam kitab Hisyiah Jamal banyak sekali dan di kitab yang lainnya. Dan ada juga yang berpendapat, dari daerah mana ya, saya lupa, bahwa menjabel ataupun menarik harta kembali, harta anak yang telah diberikan oleh orang tua itu berbeda pendapat. Wajib jabal harta yang diberikan kepada anak. Nah, ini malah wajib. Jadi kita itu wajib menarik harta yang telah diberikan kepada anak apabila, yang pertama adalah apabila orang tua itu dzon itu adalah prasangka. Si orang tua itu berprasangka bahwa harta yang saya berikan itu adalah harta yang akan digunakan untuk maksiat. Misalkan si anaknya, misalkan saya punya anak saya misalkan masih 12 tahun lah ibarat, sudah paham HP dan lain sebagainya misalkan. Nah, ketika saya memberikan HP kepada anak saya dan saya prasangka saya dan menurut menurut dzanul mukallaf saya dan menurut kenyataan lah intinya, anak tersebut malah pacaran misalkan, malah bermaksiat menggunakan HP tersebut, maka hukumnya orang tua itu wajib menarik hartanya kembali. Itu yang pertama. Dan menurut Imam Asnawi, orang tua memberikan harta hanya untuk maksiat maka sunnah dijabal. Menurut Imam Asnawi itu sunnah hukumnya apabila anaknya bersifat maksiat ataupun anaknya itu menggunakan harta yang kita berikan itu digunakan untuk maksiat. Menurut Imam Asnawi itu hukumnya sunnah untuk diambil kembali. Dan wajibnya tadi, wajib menjabal ataupun wajib menarik kembali itu menurut Imam Al-Adrari seperti itu. Nah, lalu yang ketiga, ini makruh hukumnya. Jadi yang pertama itu adalah wajib apabila untuk maksiat menurut Imam Adrari, dan yang kedua adalah menarik itu hukumnya sunnah menurut Imam Asnawi, dan yang ketiga hukumnya makruh. Hukum makruh ini apabila anaknya itu hukukul walidain ataupun anaknya itu berani kepada orang tua. Misalkan seperti ini, ada anak tersebut sifatnya itu berani kepada orang tua. Apa saya ya? Astagfirullahaladzim. Berani melawan, berani membantah dan lain sebagainya. Ketika dihibahi barang ataupun harta dan lain sebagainya, lalu ditakutkan ketika harta itu dijabal kembali, ketika harta itu diambil kembali oleh orang tuanya, ditakutkan anak ini maka lebih brutal gitu. Kalau misalkan saya ambil ini harta, anak saya pasti lebih brutal. Semisal tidak saya ambil juga, anaknya itu lebih berani kepada saya, apalagi diambil hartanya, semakin melunjak mungkin gara-gara kesel sih terus dinain harta akeh dijabel maning ya ngesak neo. Nah wis kayak gue, makanya hukumnya makruh. Dan takbir ini diambil dari kitab Majmu. Masya Allah, kitab Majmu sing dowo ngono loh. Saya juga belum pernah belajar, cuman ya berkat bahsu masail ini ada Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Prambon. Nah, semoga ini bisa menjadi referensi bagi siapapun dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Kedepannya insya Allah ada banyak yang bisa kita ceritakan, yang bisa kita diskusikan di sini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh.